Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ismi Ningsi, NIM PO 714251221050. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari jurnal yang berjudul Penggunaan Radiofarmaka untuk Diagnosa dan Terapi di Indonesia dan Asas Penggunaan Obat. Metode penelitian. Penelitian ini digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka untuk mencari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Apa sih radiofarmaka? Radiofarmaka adalah sediaan farmasi yang mengandung zat radioaktif atau radioisotop yang digunakan dalam bidang kedokteran nuklir untuk keperluan diagnosis dan terapi berbagai penyakit. Radiofarmaka bekerja dengan cara memancarkan radiasi yang dapat dideteksi dan dimanfaatkan untuk melihat organ atau jaringan tubuh, atau bahkan menghancurkan sel-sel abnormal seperti sel kanker. Tujuan pengobatan atau terapi radiasi dengan menggunakan radiofarmaka. Tujuan pengobatan atau terapi radiasi internal dengan radiofarmaka adalah untuk kuratif, yaitu menghilangkan eradikasi tumor pada daerah lokal dan kelenjar getah bening regional dengan tujuan meningkatkan angka kelangsungan hidup dengan meningkatnya kontrol lokal, terutama dilakukan pada kanker ukuran kecil. Tujuan kedua adalah paliatif, yaitu untuk menghilangkan gejala yang ada dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup penderita, biasanya diberikan pada kanker stadium lanjut, misalnya untuk menghilangkan nyeri pada kanker. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa penggunaan radiofarmaka di Indonesia. Yang pertama itu digunakan dalam ilmu kedokteran nuklir. Menggunakan senyawa radioaktif untuk mempelajari perubahan fisiologis dan biokimia. Tujuannya yaitu diagnostik, in vivo, in vitro, terapi, dan penelitian. Yang kedua yaitu penggunaan diagnostik. Informasi akurat tentang organ dan diagnosis penyakit dalam waktu relatif singkat, non-invasif, nyaman bagi pasien, sangat sensitif dalam mengamati fungsi organ. Contohnya yaitu penyakit jantung koroner, tiroid, ginjal, hati, paru-paru, deteksi penyebar kanker, perdarahan saluran pencernaan. Yang selanjutnya itu manfaat terapi radiofarmaka. Radiasi internal. Yang pertama itu untuk menghilangkan kanker tumor lokal dan kelenjar getah bening regional, misalnya kanker ukuran kecil. Yang kedua itu menghilangkan gejala untuk meningkatkan kualitas hidup, misalnya nyeri pada kanker stadium lanjut. Penggunaan radiofarmaka yang aman. Yang pertama itu cara pembuatan obat yang baik dan benar. Yang pertama itu radiofarmaka harus dibuat sesuai CPOB di industri farmasi maupun pelayanan kedokteran nuklir. Yang kedua, selanjutnya tujuannya yaitu menjamin obat bermutu tinggi, konsisten, dan sesuai tujuan penggunaan. Kendali mutu mengacu pada Farmakope Indonesia, British Farmakope atau US Farmakope. Yang selanjutnya itu paparan radiasi. Radiofarmaka mengandung radionuklida yang bersifat radioaktif. Untuk memenuhi persyaratan larutan parental, sterilitas, toksisitas, dan pirogenitas, ditambah syarat penanganan aman dan efektif. Selanjutnya itu pemilihan radionuklida mempertimbangkan dosis radiasi yang diserap. Yang selanjutnya itu diagnostik, waktu paru darah pendek, akumulasi cepat, eliminasi relatif pendek. Yang selanjutnya itu terapi, akumulasi spesifik cepat, metabolisme, eliminasi panjang. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan penggunaan teknologi modern yang sangat cepat, pemakaian zat radioaktif dan
atau sumber radiasi lainnya juga makin luas. Radiasi dalam berbagai bentuk seperti sinar X, sinar gamma, beta, ataupun alfa mempunyai manfaat dalam bidang kedokteran, baik untuk kepentingan diagnosis maupun untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Namun demikian, walaupun pemakaian zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya mengandung nilai yang positif bagi kehidupan manusia, namun ternyata radiasi yang dapat menimbulkan risiko bahaya yang dapat terjadi baik terhadap manusia maupun terhadap harta dan benda serta lingkungan. Oleh karenanya, pemanfaatan radiasi harus dilakukan dengan hati-hati. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan radiofarmaka dalam kedokteran nuklir memiliki tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian dengan produk yang harus memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Pengawasan terhadap penggunaan radiofarmaka penting untuk melindungi pasien dan lingkungan dari paparan radiasi maupun ada regulasi yang mengatur keamanan dan mutu obat, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan peraturan terkait. Belum ada pengaturan spesifik mengenai radiofarmaka. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih dalam pengaturan dalam pengawasan radiofarmaka untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.